bangun tapi nggak bisa. Oke. Kalau siapa tadi namanya? Saira. Saira? Kira-kira apa? Sama atau itu dia sama sama fokus jadinya. Oke, bener banget ya.
jadi permasalahan anak tadi itu masalah di kelas siang. Siapa sih yang ngerasa kayak gitu kalau kelas siang bawaannya ngantuk, pengen tidur? Siapa yang ngerasa kayak gitu? Turu. Semua kayaknya ngerasain ya. Kalau udah siang tuh bawaannya pengen cepet pulang, lapar, segala macam ya. Nah, kira-kira dari tadi kita belajar kayak gini tuh, bahas-bahas ini tuh, kira-kira ada nggak sih kita mau bahas apa? Ya, kurang lebih kayak gitu kita akan belajar, kita akan membahas satu topik yaitu belajar itu susah. Kira-kira belajar itu susah gak? Susah. Nah, ada yang tahu gak? Pada main TikTok ya, sosmed. Ada yang bisa jelasin satu atau dua orang? Boleh? Dulu. Ya, kalau saya jelasin semuanya kira-kira aja nih, itu apa gitu orang ini. Satu orang angkat tangan dulu. Oke. Boleh angkat tangan. Gak apa-apa kalau cuma satu atau dua orang atau Itu di belakang. Di belakang dulu. ini Pak gitu. Itu Kak, itu. Siapa namanya? Siapa? Kuning. Ada kuning. Oke, boleh kuning. Silakan. Siapa kira-kira? Nggak usah. Kira-kira tuh kamu kenal siapa atau apa yang kamu tahu dari foto tersebut? Boleh didengerin ya temennya. Iya boleh. Oke. Kira-kira ada tahu nggak mereka ini itu siapa? Atau ikut di acara kegiatan apa? Iya benar. Jadi mereka ini salah satu peserta ya yang ada di sebuah game show dari ruang guru. Judulnya itu Clash of Champions. Jadi mereka ini 10 mahasiswa berprestasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri dikumpulin dalam satu acara game show buat adu kecerdasan. Nah mereka ini juga nilainya nggak main-main. IPK-nya tuh ada yang sampai 4,0. Kalau di kalian ini rata-rata udah 100 semua. Kira-kira hebat banget gak tuh? Hebat. Nah, acara ini tuh terinspirasi dari acara Korea yang namanya University War. Pernah lewat juga ya PP kalian? Di sekolah kalian? Iya. Kasih kan. Ada salah satu. Aduh, ya. Ada yang fans banget ya kalau mereka? Iya. Sama siapa? Maxwell? Ya. Kira-kira itu ada yang pernah lewat ya PP-nya? Pasti pernah ya. Kira-kira kalau menurut kalian, menurut
yang tahu nggak? Satu atau dua orang? Menimba ilmu. Ada tahu lagi apa? Mempelajari untuk mengetahui. Ada yang tahu lagi apa? Cukup? Gak apa-apa? Mempelajari ilmu baru. Oke, ada yang bisa bantu bacain? Oke, boleh silakan. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui pengalaman, pengajaran, atau studi. Ini dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti membaca, mendengarkan, berlatih, berdiskusi, mengamati, dan bereksperimen. Proses belajar bisa terjadi di berbagai tempat dan situasi, seperti di sekolah, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, makasih ya. Bener banget yang tadi teman-teman sebutin nih, belajar itu salah satu memperoleh ilmu baru untuk memperoleh keterampilan sikap. Nah, belajar itu bisa dilatih dengan mendengarkan atau berdiskusi. Nah, belajar juga nggak harus di sekolah. Kita bisa belajar di manapun, di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak kenapa belajar itu penting? Oke, boleh? Siapa namanya? Aldi. Aldi, oke boleh. Kenapa belajar itu penting menurut Aldi? Ya, kalau kita nggak belajar tuh kita nggak bakal tahu apa yang kita lakuin. Oke, bener banget. Ada lagi? Kan belajar itu buat kamu. Kalau nggak ada ilmu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, oke bener banget. Siapa namanya? Saya. Sandira. Jadi belajar itu penting karena dengan belajar kita tuh pasti untuk pengembangan pribadi. Maksud pengembangan pribadi di sini itu kita bisa mengembangin keterampilan kita, pengetahuan kita, jadi tambah ilmu baru. Nah, kemajuan karir di sini maksudnya karir kita tuh akan terus naik, akan terus maju dengan kita mempelajari ilmu baru. Pengen nggak sih dapat penghasilan yang tinggi? Pasti pengen ya. Lalu ada kemandirian. Nah, dengan belajar juga kita akan belajar mandiri. Jadi kita nggak
atau enggak diskusi ini sama teman-temannya. Ini boleh ditulis. Jadi ya boleh maju ke depan atau bareng-bareng dikerjain ini ya. Iya, satu baris. Boleh teman-temannya boleh maju ke depan buat sama-sama jawab atau diskusi. Boleh silakan maju. Udah selesai, ada yang selesai? Sekian aja itu nggak apa-apa. Yang udah selesai boleh bilang ya. Boleh dipercepat buat jawabnya. Boleh disimak teman-temannya yang lain. Nanti ini isinya disimak dulu temannya boleh. Jadi jawaban dari kelompok warisan saya, apa definisi belajar dengan efektif menurut Anda? Belajar dengan mengatur waktu, misalnya menentukan jam belajar minimal 2 jam per hari. Wah, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri ketika minat belajar mulai turun? Pertama, cari lingkungan yang positif. Tiga, bagaimana Anda memulai kebiasaan belajar yang efektif? Belajar menggunakan gayanya masing-masing. Apa dan ukur yang cukup terhadap keefektifan belajar? Jika sudah cukup, kita sudah istirahat saat jam pelajaran.
seperti ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya buat teman-teman semua.